kami siap terus berikan yang terbaik hanya bagi-Mu ya Bapa Yahweh. Besem Adonai Yesus Masya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sebab Kau besar, Kau dahsyat buat setiap kami. Terima kasih. Ibrahim heka masih, ha ha
Kau Bapak Yahweh. Seperti Yahweh, sebab Kau tiada seperti Yahweh. Kami mau lebih lagi Bapa, karena Roh-Mu ada di dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita atas Engkau. Terima kasih. Haleluya. Kemodawi. Kebebasan, kemerdekaan terjadi buat kita semua. Amin. Menarilah buat Bapak Yahweh. Jangan malu-malu buat Bapak Yahweh. Amin. Ciptakan untuk menyembah Dia. Haleluya. Haleluya.
ngos-ngosan dah. Kalau yang senang aerobik enggak ngos-ngosan ya. Kalau enggak suka olahraga pasti ngos-ngosan. Enggak apa-apa buat Bapak Yahweh, amin. Amin. Silakan duduk dulu istirahat. Haleluya. Mainkan musiknya, Bro. Haleluya. Yang anu lagu ini terus sekolah minggu. Haleluya.
semua kuat. Amin. Untuk aerobik berolahraga, amin. Amin. Ya, lewat olahraga juga memuji Bapak Yahweh, amin. Terima kasih Bapak, kami mau terus ada dalam rencana. Haleluya. Saya serahkan mempelainya untuk Pak Nino untuk menyampaikan kebenaran firman. Haleluya. Siapkan hati kita, atur napas kita, ya. Saya ngos-ngosan loh ini Bapak Ibu. Ngos-ngosannya apa? Bapak Ibu enak duduk ya. Saya ini gini itu nahan. Betul ya? Tapi ya apa-apa. Saya juga melatih napas saya juga. Haleluya. Mari Pak Nino. Terima kasih Bapak Yahweh. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan terlebih dahulu berdoa sambil menunggu sound system dibetul. Mari kita bersama-sama duduk di dalam doa. Kami mengucapkan syukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Bapak Yahweh Elohim, karena dengan kekuatan roh-Mu, Engkau telah membuat kami bisa bersukacita pada sore hari ini. Kami rasakan betul lawatan hadirat siapa yang itu benar-benar ada di tempat ini, melawat dan menjamah setiap kami yang ada di tempat ini Bapak Yahweh. Kami percaya Tuhan, setelah kami selesai ibadah ini, iman kami akan jauh lebih baik dari sebelumnya, karena roh-Mu sudah memberikan satu lawatan yang luar biasa melawat setiap kami di tempat ini. Bapak Yahweh, puas rasanya kami bisa memuji-muji, menyembah dan meninggikan nama-Mu yang Maha Kudus. Kini tiba saatnya Bapa, tundukkan kami semua di bawah kuasa kebenaran Dafar Elohim dan Torah-Mu. Pada sore hari ini, Engkau mau berbicara apa kepada kami? Kami nurut kepada Bapak Yahweh, karena kami percaya setiap firman-Mu itu pasti mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Bapak Yahweh, kuasailah alam pikiran kami, kuasailah pendengaran kami, dan kuasailah penglihatan kami, sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, dan masuk ke dalam pikiran kami, yang masuk hanya kebenaran Bapak Yahweh saja. Terima kasih Bapak Yahweh, kami menyerahkan waktu-waktu ini di bawah kuasa dan otoritas Bapak Yahweh, untuk Bapak Yahweh sepenuhnya berbicara kepada kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Elohim Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib, kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini merupakan satu kehormatan bagi saya, karena kalau biasanya saya berkhotbah di depan jemaat, hari ini saya berkhotbah di depan gembala-gembala yang terhormat. Hari ini oleh panitia saya diminta untuk menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan, dan saya juga diberi satu tema yang berangkat dari kitab Yesaya pasal ke-40 ayat yang ke-11.
Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama membaca ayat ini, Yesaya 40 ayat yang ke-11, supaya kita nanti tahu semua saudara, pesannya apa kira-kira Bapak Yahweh untuk kita di tempat ini. Sudah ketemu semua? Yesaya 40 ayat 11 kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Dia Yahweh akan memberi makan kawanan dombanya seperti seorang gembala. Yahweh akan mengumpulkan anak-anak domba dengan lengannya, dan dalam pelukannya Yahweh membawa mereka, Yahweh merawat, Yahweh memimpinnya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang panjang ini, kalau saya singkat kira-kira tema ini akan berbunyi, Yahweh adalah gembala yang baik. Amin. Dan kalau kita berbicara tentang gembala yang baik saudara, saya sangat menyadari bahwa untuk menjadi seorang gembala yang baik, atau untuk menjadi seorang gembala yang betul-betul baik, itu tidak mudah saudara. Karena ketika kita dituntut menjadi seorang gembala yang baik, baiknya itu tidak hanya di mata jemaat, tetapi baiknya itu juga harus di mata Bapak Yahweh. Maka saya katakan, untuk menjadi seorang gembala yang baik, itu tidak mudah. Yang betul-betul baik itu tidak mudah. Karena ketika kita dituntut menjadi seorang gembala yang baik, baiknya itu tidak hanya di mata jemaat, tetapi juga harus baik di mata siapa saudara? Di mata Bapak Yahweh juga. Nah, terkadang disinilah dilemanya saudara. Kalau kita mau jadi gembala yang baik di mata jemaat, terkadang diakui atau tidak, ada hal-hal yang sebetulnya kita tahu itu sedikit atau banyak bertentangan dengan firman, tetapi terpaksa harus kita terjang saudara. Dengan maksud apa? Dengan maksud menjaga perasaan jemaat. Nah demikian pula sebaliknya, kalau kita itu mau jadi gembala yang baik di mata Bapak Yahweh, terkadang perasaan jemaat yang kita korbankan. Maka terus terang saudara, ketika saya melihat kehidupan seorang gembala yang rumit ini, terus terang dulu saya tidak pernah mau jadi gembala saudara. Tapi saya pada waktu itu punya keinginan begini, saya tak tetap melanjutkan bisnis saya, lah nanti melalui bisnis saya mau memberkati gembala-gembala. Itu keinginan saya dulu saudara. Karena apa? Karena saya melihat kehidupannya gembala itu kok rumit ya sepertinya. Kalau kita mau benar di matanya Bapak Yahweh, maka terkadang perasaan jemaat itu yang harus kita korbankan. Tetapi kalau kita mau benar di mata jemaat, terkadang diakui atau tidak, ada hal-hal yang kita tahu itu mungkin sedikit tidak benar, tetapi terpaksa harus diterjang demi menjaga perasaannya jemaat. Maka terus terang saya dulu tidak pernah mau jadi gembala saudara. Saya masih ingat dulu ketika saya mau ditahbiskan oleh Pak Lukas. Pada waktu itu saya sempat nawar sama Pak Lukas saudara. Saya ingat pada waktu itu Pak Lukas, saya ndak usah ditahbiskan dululah sekarang. Nanti tunggu kira-kira 3 atau 5 tahun lagi baru saya ditahbiskan. Karena terus terang pada waktu itu saya tidak siap saudara. Saya ndak punya pengalaman menggembalakan, itu tidak punya. Sekalipun saya anak pendeta, tetapi saya waktu itu berkutatnya di ranah musik. Dari umur saya 7 tahun, begitu terima Tuhan, lalu dibentuk persekutuan doa di rumah sampai tahun 2012, saya ditahbiskan oleh Pak Lukas. Saya berkutatnya itu hanya di soal musik saudara. Jadi saya ingat dulu ketika Pak Lukas ini mau mentahbiskan saya, pada waktu itu saya sempat menawar, Pak Lukas,
saya ndak usah ditahbiskan dulu lah, nanti 3 atau 5 tahun lagi sajalah, sambil menunggu saya siap. Nah tetapi pada waktu itu saya ingat, Pak Lukas ngomong begini, tidak, tanggal 12 Januari 2012 besok, kamu akan tetap saya tahbiskan. Nah pada waktu itu saudara, karena Pak Lukas pada waktu itu sudah gedok palu, tidak bisa dirubah lagi. Saya muter otak, saya cari cara kira-kira bagaimana ya supaya pentahbisan saya itu bisa ditangguhkan dulu. Nah pada waktu itu saya ketemu cara, saya tak menghubungi kembarannya Pak Lukas yang namanya Pak Yakub. Dengan maksud apa? Saya minta tolong Pak Yakub supaya membujui Pak Lukas supaya pentahbisan saya itu bisa dipending dulu 3 atau 5 tahun lagi. Nah waktu itu saya ingat saya telepon Pak Yakub saudara. Terus saya cerita, Pak Yakub, wah ini gimana ya, saya sama Pak Lukas mau ditahbiske. Oh iya lah kapan? Tanggal 12 Januari besok. Oh lah terus, lah ini saya itu telepon, saya mau minta tolong sama Pak Yakub. Tolonglah Pak Yakub, Pak Lukas itu dibujui supaya saya jangan ditahbiskan dulu. Nanti nunggu 3 atau 5 tahun lagi lah saya ditahbiskan. Karena terus terang saya sekarang ini belum siap Pak Yakub. Waktu itu saya berpikir saudara, Pak Yakub itu akan ada di pihak saya, akan belani saya. Nah tetapi ternyata jawaban yang saya dengar dari Pak Yakub itu sama seperti Pak Lukas. Waktu itu Pak Yakub ngomong, ora, wis tetap tanggal 12, wis ben, kamu ditahbiskan. Nanti saya datang ke acara pentahbisanmu. Dalam hati saya modyar iki. Ya. Karena apa? Saya pada waktu itu tidak punya pengalaman menggembala saudara. Nah, 2 orang ini sudah gedok palu semua. Pokok tanggal 12 Januari 2012 kamu harus ditahbiskan. Nah terus juga yang membuat saya pada waktu itu tidak mau jadi gembala saudara. Karena pada waktu itu saya lihat orang tua saya. Ketika orang tua saya itu jadi gembala, mau makan enak saja itu mesti doa dulu saudara. Lah saya batin, lah ini nanti kalau saya pengen mangan enak leren doa sik, lah kesuwen. Tapi kalau saya bisnis, saya pengen makan enak kan tinggal beli, betul saudara ya. Nah tapi kalau saya lihat orang tua saya pengen makan enak saja mesti doa dulu. Padahal cuma pengen makan apa saudara ngerti? Pengen makan apel sama pengen makan ayam goreng, itu leren doa sik. Lah saya batin, lah nanti kalau saya jadi gembala, pengen makan enak, wah leren doa sik, selak wetenge keroncongan. Gitu loh, selak wetenge ngeleh. Lalu yang pasti juga saudara, kenapa saya dulu tidak pernah mau jadi gembala? Karena saya tahu betul ketika saya melihat orang tua saya ngurus jemaat itu sangat tidak mudah saudara-saudara sekalian. Maka itulah yang membuat saya itu tidak mau jadi gembala. Ya kalau ketemunya jemaatnya itu nurut-nurut, enak. Tapi saya pernah ketemu, saya pernah melihat orang tua saya itu merawat satu jemaat yang bandelnya minta ampun. Sudah bandel masih berontak. Roh pemberontakannya itu sangat kuat sekali. Wah, saya di situ ketika melihat orang tua saya melayani orang yang bandel ini, wah ini bukan tipe saya ini. Soalnya saya itu bukan orang yang sabar, saudara. Terus terang saya model orang yang ada budrekane. Lah nek ketemu orang sing pemberontak gini, ini ora gelut iki engko. Saya batinnya begitu. Maka di situ saya tidak pernah mau, saudara, jadi yang namanya gembala. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah dilemanya seorang gembala. Karena mau tidak mau, terkadang harus ada yang dikorbankan. Dan dari sini saudara kita tahu, untuk menjadi seorang gembala itu tidak mudah. Apalagi menjadi seorang gembala yang baik. Untuk menjadi seorang gembala biasa saja, itu tidak
mudah, apalagi menjadi seorang gembala yang baik. Nah, akan tetapi saudara, kalau jadi seorang gembala yang baik itu tidak mudah, bukan berarti lantas kita menyerah begitu saja. Karena satu hal yang saya percaya dan itu saya alami saudara. Bapak Yahweh, Sang Gembala Agung kita, ketika Bapak Yahweh itu tunjuk dan suruh kita jadi gembala, saya cuma percaya satu hal, Bapak Yahweh itu tidak akan membiarkan kita belajar sendiri. Tapi saya percaya Bapak Yahweh itu akan bertanggung jawab ngajari kita sampai bisa bagaimana jadi seorang gembala yang baik. Dan melalui Yesaya tadi saudara, di situ sebetulnya Bapak Yahweh sudah memberitahu beberapa hal. Bagaimanakah seorang gembala yang baik itu? Yang pertama, Bapak Yahweh memberitahu bahwa seorang gembala yang baik, ini kok tidak bisa ya? Yang pertama, seorang gembala yang baik, dia harus rendah hati. Nah, saudara bisa perhatikan di situ ada kata seperti seorang gembala di Yesaya 40 ayat yang ke-11a. Di kalimat, dia Yahweh akan memberi makan kawanan dombanya seperti apa itu saudara? Seperti seorang gembala. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan Bapak Yahweh ini juga diteguhkan melalui arti dari kata roeh yang artinya gembala. Rangkaian arti huruf res dan huruf waw di dalam kata roeh yang artinya shepherd atau gembala memberitahu kepada kita. Huruf res itu memiliki arti what is the highest yang artinya yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi di sini ini berbicara tidak lain tentang Bapak Yahweh. Lalu kalau kita perhatikan di situ juga ada huruf waw dan huruf waw di situ memiliki arti suffer yang artinya penderitaan. Dan penderitaan di sini ini sedang berbicara tentang pengorbanan. Dan yang dimaksud seperti seorang gembala di sini tidak lain adalah Bapak Yahweh sendiri. What is the highest atau yang maha tinggi dan suffer yang berbicara tentang pengorbanan di sini. Ini sebetulnya sedang berbicara tentang Yahweh yang maha tinggi. Dia mau mengorbankan atau dia mau meletakkan kemahatinggiannya untuk bertindak seperti seorang gembala. Ya, jadi kalau saudara perhatikan rangkaian huruf res dan huruf waw di dalam kata roeh di situ. Di mana kata atau huruf res itu memiliki arti what is the highest dan waw itu punya arti suffer. Sebetulnya rangkaian arti kata what is the highest dan suffer ini sedang memberitahu bahwa Yahweh yang maha tinggi, dia mau mengorbankan atau dia mau meletakkan kemahatinggiannya untuk bertindak seperti seorang gembala. Nah, kata seperti seorang gembala ini maknanya sudah sangat jelas saudara, bahwa seorang gembala itu mutlak harus memiliki sikap kerendahan hati. Karena kalau kita melihat di ayat 11a tadi, di situ kita bisa melihat Bapak Yahweh yang maha tinggi saja itu mau bertindak seperti seorang gembala. Dan ketika Bapak Yahweh sendiri bertindak seperti seorang gembala, ini pesannya sangat jelas bahwa ketika kita itu ditunjuk jadi gembala domba-dombanya Bapak Yahweh, sikap kerendahan hati itu mutlak harus kita miliki. Karena apa? Karena Bapak Yahweh yang maha tinggi saja, itu mau meletakkan kemahatinggiannya dan bertindak seperti seorang gembala. Nah, saya rasa ini pesannya sangat jelas saudara. Melalui arti huruf res dan huruf waw ini, pesannya sangat jelas bahwa Yahweh yang maha tinggi saja, dia sampai mau meletakkan kemahatinggiannya, dia letakkan
Dia tahu Yahweh itu Elohim El Elyon, Elohim yang maha tinggi. Tapi dia mau letakkan kemahatinggiannya untuk bertindak seperti seorang apa? Gembala. Gembala itu apa sih saudara? Pelayan. Artinya Yahweh yang maha tinggi itu mau meletakkan kemahatinggiannya, dia taruh kemahatinggiannya, lalu dia menjadi pelayan, dia menjadi bertindak seperti seorang gembala. Dan saya rasa saudara, saya tidak perlu mengajari Bapak Ibu Saudara sekalian seperti apa kerendahan hati itu. Karena saya percaya untuk sekelas gembala seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti tidak susah untuk memahami arti kerendahan hati. Jadi ini yang pertama, Bapak Yahweh memberitahu seorang gembala yang baik, dia harus rendah hati. Kemudian yang kedua, Bapak Yahweh juga memberitahu bahwa seorang gembala yang baik itu tidak beradu lengan. Apa artinya ini saudara? Seorang gembala yang baik tidak beradu lengan. Pengertian ini saudara, ini bisa saudara lihat di ayat yang ke-11b yang dikatakan Yahweh akan mengumpulkan anak-anak domba dengan apanya itu? Dengan lengannya. Nah artinya apa ini saudara? Nah coba Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara perhatikan gambar yang ada di depan ini. Ya, coba saudara perhatikan gambar yang ada di depan ini. Saya yakin kita pasti sudah sering melihat orang yang sedang gandengan lengan seperti ini. Ini bukan sekedar gandengan tangan saudara, tapi ini gandengan apa ini? Gandengan lengan. Ya saya yakin saudara pasti sudah sering melihat gambar orang gandengan lengan seperti ini. Nah sekarang coba saudara perhatikan lengannya orang yang sedang gandengan ini. Saudara perhatikan baik-baik lengannya masing-masing orang yang sedang gandengan ini. Dan saya minta tolong juga saudara coba perhatikan lengan saudara masing-masing. Nah sekarang saya mau tanya, di lengan kita itu ada apanya saudara? Saudara perhatikan lengan orang-orang yang bergandengan ini. Lalu saudara boleh perhatikan juga lengan saudara masing-masing. Saya mau tanya satu, di lengan kita itu ada apanya saudara? Ada apanya? Ada panunya. Di lengan kita ada apanya? Di lengan kita itu ada sikutnya. Betul saudara? Di lengan kita itu ada sikutnya. Nah sekarang saya mau tanya lagi. Kalau orang gandengan lengan seperti ini, kira-kira sikutnya itu bisa senggolan enggak saudara? Kalau gandengannya seperti ini, perhatikan baik-baik. Kira-kira kalau cara gandengannya seperti ini, sikutnya itu bisa senggolan enggak? Antar sikut bisa enggak? Sikut ketemu sikut itu bisa enggak kira-kira? Tidak bisa, karena apa? Karena lengannya saling terkait satu sama lain. Nah karena lengannya itu saling terkait satu sama lain, maka otomatis sikutnya itu juga tidak bisa senggolan. Nah ini artinya seorang gembala yang baik tidak beradu lengan, itu artinya tidak sikut-sikutan alias tidak bertengkar. Amin. Dan huruf waw di dalam kata ro'eh yang artinya gembala, dengan artinya joining together atau bergabung bersama. Waw dengan artinya becoming bound atau menjadi terikat. Dan waw dengan artinya support atau dukungan. Arti-arti huruf waw ini juga memberitahu kepada kita. Bahkan arti-arti huruf waw ini juga meneguhkan dan memberitahu kepada kita. Arti-arti ini saudara, yang dikatakan bergabung bersama, menjadi terikat dan dukungan di sini. Ini sebetulnya sedang berbicara tentang satu hal. Dan itu juga sedang berbicara tentang kita yang adalah seorang gembala.
bahwa ketika kita sebagai gembala yang ditunjuk oleh Bapak Yahweh, kita sebagai gembala yang ditunjuk Bapak Yahweh itu harus saling mendukung dalam penggembalaan dan bukan sikut-sikutan alias bukan bertengkar, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi kita mesti tahu arti-arti dari huruf waw ini yang dikatakan bergabung bersama, menjadi terikat dan dukungan di sini. Ini sebetulnya sedang berbicara tentang kita, bahwa kita sebagai gembala-gembala yang ditunjuk Bapak Yahweh itu harus saling mendukung dalam penggembalaan dan bukan sikut-sikutan atau bukan bertengkar. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saya harus jujur mengatakan bahwa di tubuh kita sekarang ini, saya perhatikan masih ada yang bertengkar. Saya harus jujur mengatakan bahwa di tubuh kita sekarang ini, masih ada gembala yang sikut-sikutan atau masih ada gembala yang bertengkar. Bertengkarnya bagaimana saudara? Tidak cocok dengan pengajaran gembala lain, kasak kusuk di belakang. Tidak setuju dengan pengajaran gembala lain, mendiamkan gembala itu. Lalu tidak mau apa? Tidak mau datang ke acara sinode. Dan ketika ditanya kenapa kok tidak pernah kelihatan di acara sinode, ditanya Meng, diem aja saudara. Nah kalau kita perhatikan, bukankah orang yang bertengkar tingkah lakunya seperti ini? Betul saudara? Ya, orang kalau bertengkar, satu diantaranya tingkah lakunya seperti ini. Ketika tidak cocok dengan pengajaran gembala lain, kasak kusuk di belakang. Tidak setuju dengan pengajaran gembala lain, mendiamkan gembala itu. Bahkan sampai ketika sinode punya acara, diundang untuk datang ke acara sinode, tidak pernah mau datang. Tapi anehnya ketika ditanya kenapa tidak datang ke acara sinode, Meng, diem aja saudara, tidak jawab apa-apa. Nah kalau kita perhatikan, bukankah orang yang bertengkar tingkah lakunya seperti ini? Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan gembala yang saya kasihi, kalau kita melihat fenomena seperti ini, jangan sampai kita berpikir lalu kita maklumkan bahwa perbedaan pendapat yang sampai bertengkar itu sebagai satu dinamika berorganisasi. Ya, jadi jangan sampai juga kita berpikir ketika ada perbedaan pendapat dan itu perbedaan pendapatnya sampai bertengkar, jangan juga di situ kita berpikir lalu kita maklumkan bahwa itu sebuah kewajaran di dalam berorganisasi. Kenapa kita tidak boleh memaklumkan hal ini saudara? Kenapa kita tidak boleh memaklumi cara-cara yang seperti ini? Karena organisasi kita itu bukan organisasi dunia, bukan organisasi yang ngurusi masalah dunia, tapi organisasi kita itu organisasi pelayanan. Yang kita urusi itu pekerjaan Tuhan. Nah kalau yang diurus itu pekerjaan Tuhan, tidak bisa kita samakan organisasi pelayanan dengan organisasi dunia. Tidak bisa saudara. Kalau dalam organisasi dunia, sikut-sikutan atau bertengkar itu biasa. Tetapi di dalam pekerjaan Tuhan, saya rasa kita harus sepakat bahwa pertengkaran atau sikut-sikutan itu tidak boleh dibiasakan. Amin. Kalau dalam organisasi dunia, orang sikut-sikutan sudah biasa. Dan itu dianggap sebagai apa? Dinamika sebuah organisasi atau dinamika berorganisasi. Atau dianggap sebagai sebuah kewajaran wajar. Namanya organisasi itu mesti ada sikut-sikutan. Mesti ada senggol-senggolan, mesti ada bertengkarnya.
Tetapi kita harus tahu bahwa organisasi kita itu bukan organisasi dunia. Tapi organisasi kita itu organisasi apa tadi? Pelayanan. Yang kita urusi itu bukan masalah dunia, tapi yang kita urusi masalah pekerjaan Tuhan. Nah, kalau sekarang kita sudah ngerti yang kita urusi itu masalah pekerjaan Tuhan, ya jangan disamakan organisasi dunia dengan organisasi pelayanan. Sekali lagi, kalau dalam organisasi pelayanan, kalau dalam organisasi dunia, sikut-sikutan atau bertengkar itu hal yang biasa. Tetapi hari ini kita harus bersepakat bahwa di dalam pekerjaan Tuhan, kita harus sepakat bahwa yang namanya sikut-sikutan atau pertengkaran itu tidak boleh dibiasakan. Amin. Karena apa saudara? Karena kalau kita maklumi sebagai sebuah kewajaran, ini justru akan jadi celah setan untuk intervensi di dalam pekerjaan Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu-waktu ini adalah waktu penampian. Dan kita mesti tahu satu hal, bahwa di dalam yang namanya penampian itu ada yang namanya goncangan. Di dalam penampian itu ada yang digoncang. Dan yang digoncang di waktu penampian ini adalah landasan kuat tempat kita berpijak. Nah, landasan kuat tempat kita berpijak itu apa saudara? Kalau di dalam rumah tangga, landasan kuat tempat orang berpijak yang digoncang dengan angin penampian, itu bisa hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, dan sebagainya. Itu kalau di dalam kehidupan rumah tangga. Landasan kuat tempat orang berpijak yang digoncang itu hubungan di dalam keluarga. Bisa hubungan antara mertua dengan menantu, anak dengan orang tua, atau suami dengan istri. Tapi kalau di dalam kehilat saudara, landasan kuat tempat orang berpijak yang digoncang itu biasanya apa? Hubungan gembala dengan jemaat, lalu jemaat dengan pelayan Tuhan, atau gembala dengan pelayan Tuhan. Biasanya disitulah landasan kuat tempat orang berpijak itu akan digoncang. Nah, tapi kalau di dalam sinode seperti kita berkumpul pada siang hari ini saudara, yang digoncang biasanya apa? Hubungan antar gembala. Bisa antar gembala itu yang ribut, sikut-sikutan, bertengkar sendiri, atau bisa juga kita yang adalah gembala-gembala cabang digoncang hubungannya dengan gembala sinode kita. Itu juga bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka inilah kenapa kita itu mesti hati-hati di dalam menjaga hubungan antar gembala. Karena hubungan baik antar gembala itu jadi landasan kuat untuk kita berpijak. Karena kalau hubungan kita itu baik, hubungan antar gembala itu baik, berarti landasan tempat kita berpijak itu kuat atau lemah kira-kira saudara? Sangat kuat. Kalau hubungan kita antar gembala itu baik, maka saya bisa pastikan landasan kuat untuk kita berpijak melayani Bapak Yahweh, landasan tempat kita berpijak seperti ini landasannya kuat, tidak mudah untuk digoyahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka inilah kenapa kita itu mesti hati-hati di dalam menjaga hubungan antar gembala. Karena sekali lagi, hubungan baik antar gembala itu jadi landasan kuat tempat kita berpijak. Dan inilah juga kenapa sebuah perselisihan atau pertengkaran di dalam organisasi pelayanan seperti sinode itu tidak boleh dimaklumi terus sebagai sebuah kewajaran dalam berorganisasi. Ya, seringkali kita kan sering mendengar saudara ya, kalau di dalam sebuah organisasi ada anggotanya yang bermasalah,
ada anggotanya yang ribut satu dengan yang lainnya. Ada anggotanya yang bertengkar atau sikut-sikutan satu dengan yang lainnya. Seringkali ada kata-kata yang muncul apa? Wajar. Namanya saja organisasi. Namanya organisasi itu kan isinya tidak cuma satu orang, tapi isinya banyak orang. Sedangkan satu kepala itu isinya sudah beda. Nah, kalau organisasi itu isinya 100 kepala, 100 orang, berarti ada 100 kepala yang harus disatukan visi dan misinya, dan itu tidak mudah. Maka ketika mereka tahu itu tidak mudah, muncullah kata-kata apa? Wajar kalau di dalam organisasi itu ada yang namanya sikut-sikutan. Tetapi hari ini kita diberitahu, saudara, kenapa sebuah perselisihan atau pertengkaran di dalam sinode, di dalam organisasi pelayanan, itu tidak boleh dimaklumi terus sebagai sebuah kewajaran dalam berorganisasi. Karena maklumnya kita dengan sebuah perselisihan atau pertengkaran di dalam sinode, itu justru akan jadi celah untuk setan. Jadi tadi saya di depan mengatakan, saya harus jujur bahwa di dalam tubuh kita masih ada gembala yang bertengkar. Masih ada gembala yang sikut-sikutan. Tetapi okelah, kalau sekarang ini mungkin masih ada di antara kita yang berselisih atau bertengkar. Tapi kita harus sepakat, saudara, bahwa setelah acara ini selesai, kita pulang, kita kembali ke kota kita masing-masing, kita kembali ke daerah kita masing-masing. Kita sepakat atau kita harus sepakat bahwa nanti kita pulang, kita harus pulang dengan persahabatan. Amin. Oke, tidak apa-apa. Sekarang ini mungkin masih ada perselisihan atau pertengkaran. Tetapi kita harus sepakat bahwa nanti ketika kita pulang, kita kembali ke kota kita masing-masing, kita mengerjakan fungsi tugas kita sebagai gembala yang akan menggembalakan domba-dombanya Bapak Yahweh. Kita harus sepakat bahwa kita akan pulang dengan persahabatan. Tidak boleh ada lagi yang bertengkar. Amin. Saudara setuju? Haleluya. Ya, jadi kita mesti sepakat. Jangan kita pakai cara-caranya organisasi dunia, saudara, yang mewajarkan sebuah pertengkaran atau mewajarkan sebuah perselisihan. Ingat sekali lagi, organisasi kita itu bukan organisasi dunia, tapi organisasi apa tadi? Pelayanan. Yang kita urusi itu bukan masalah dunia, tapi yang kita urusi itu apa? Pelayanan, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau yang kita urusi pelayanan, ya jangan kita maklumi. Jangan dimaklumkan kalau ada orang yang bertengkar atau ada orang yang berselisih. Karena apa? Karena di Yesaya 40 ayat 11 tadi kita diberitahu, Bapak Yahweh itu tidak memakai lengannya untuk sikut-sikutan, saudara. Apakah saudara tadi lihat di ayat 40, di pasal 40 ayat 11b, dan Yahweh apa itu? Sikut-sikutan sama domba-dombanya. Apakah ayatnya ngomong begitu, saudara? Tidak. Tetapi Yahweh mengumpulkan domba-dombanya dengan apanya? Dengan lengannya. Kalau domba-domba itu dikumpulkan dengan lengannya, itu artinya lengan kita itu seharusnya dipakai untuk apa? Mengumpulkan domba-dombanya Bapak Yahweh, bukan malah apa? Sikut-sikutan. Jangan malah kita bertengkar. Jadi sekali lagi, hari ini kita sepakat nanti setelah hari ketiga, dan di situ kita akan pulang bersama-sama kembali ke kota atau ke daerah kita masing-masing. Kita sudah berjanji dan kita sepakat bahwa kita akan pulang dengan persahabatan. Kemudian seorang gembala yang baik, Bapak Yahweh juga memberitahu, seorang gembala yang baik
selain membuat nyaman dombanya, gembala yang baik juga merawat iman dombanya atau merawat iman jemaatnya. Supaya apa? Supaya iman jemaatnya itu aman. Nah, saudara bisa perhatikan ini di ayat yang ke-11, masih di ayat yang sama tetapi di bagian C dan D. Di situ dikatakan, dan dalam pelukannya Yahweh membawa mereka, Yahweh merawat. Dan pengertian ini saudara, ini juga datang dari huruf He dan huruf Ayin di dalam kata roeh, yang artinya gembala, yang memiliki arti behold, yang artinya lihatlah, dan behold itu berbicara tentang memperhatikan. Dan huruf Ayin di situ itu juga memiliki arti salvation atau keselamatan. Behold dan salvation di sini ini berbicara tentang memperhatikan keamanan iman jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kita nantinya diselamatkan karena imannya aman di tangan penggembalaan kita. Ya, jadi kalau saudara perhatikan, behold dan salvation di situ itu sebetulnya sedang berbicara tentang memperhatikan keamanan iman dari jemaat Bapak Yahweh yang dipercayakan kepada kita. Tujuannya supaya apa? Tujuannya tidak lain supaya jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kita nantinya itu tidak ada yang tidak selamat, tetapi nantinya bisa selamat semua karena imannya. Ketika jemaat itu diserahkan penggembalaannya kepada kita, imannya itu aman di tangan penggembalaan kita. Dan merawat iman jemaat tentu saja itu juga dengan memberi makan jemaat dengan firman yang sehat. Dan firman yang sehat adalah pengajaran yang sehat juga. Kalau saudara butuh tolok ukur, kira-kira pengajaran yang sehat itu seperti apa? Gampang saudara. Kalau saudara butuh tolok ukur, kira-kira pengajaran yang sehat itu seperti apa? Kita lihat saja Yesua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesua itu selain disebut sebagai roti kehidupan, Yesua itu juga disebut sebagai roti yang tidak beragi. Maka hari raya yang kedua atau Yom Hamatsah itu sebetulnya juga digenapi oleh Yesua sebagai pribadi yang tidak beragi. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang keluar dari mulut Yesua itu tidak ada campuran ragi manusianya. Semua pengajaran yang keluar dari mulut Yesua itu murni dari Bapaknya Yahweh. Dan disitulah saudara, di dalam diri Yesua lah kita itu bisa melihat yang namanya pengajaran yang sehat. Jadi kalau saudara butuh tolok ukurnya apa? Supaya pengajaranku itu sehat. Pengajaranku itu dideteksi Bapak Yahweh benar, sehat, dan itu menyehatkan domba-dombanya Bapak Yahweh ketika aku berikan pengajaran itu sebagai makanan untuk domba-dombanya Bapak Yahweh. Tolok ukurnya itu apa? Sebetulnya tolok ukurnya sangat gampang. Tolok ukurnya itu tinggal kita melihat pribadi Yesua. Karena di dalam pengajaran Yesua itu tidak ada raginya sama sekali. Dan yang pasti saudara, Yesua itu tidak pernah mentoleransikan pengajarannya dengan pengajaran manapun. Kita harus tahu ini saudara. Yesua itu satu-satunya yang pengajarannya itu tidak ada raginya sama sekali. Dan yang pasti juga, Yesua itu juga tidak pernah mentoleransikan pengajarannya dengan pengajaran manapun. Dia tidak pernah menyandingkan pengajarannya dengan pengajaran dari iman percaya manapun. Nah inilah yang sebetulnya membuat pengajarannya Yesua itu sehat. Karena Yesua itu tidak pernah mentoleransikan pengajarannya. Satu hal yang harus kita ingat saudara, bahwa omongan kita sebagai gembala itu sangat dipegang oleh jemaat. Ini yang mesti kita ngerti.
omongan atau ucapan pengajaran kita sebagai gembala itu dipegang oleh jemaat. Nah di sini kalau kita ngerti bahwa omongan kita itu dipegang oleh jemaat, jangan sampai kita itu salah mengajar. Jangan sampai saudara kita itu salah kasih rumput untuk domba-dombanya Bapak Yahweh. Tapi jelilah memilih rumput hijau yang akan kita berikan sebagai makanan untuk domba-dombanya Bapak Yahweh. Ya jadi jelilah memilih rumput hijau yang adalah simbol atau gambaran dari makanan rohani atau pengajaran yang akan kita berikan sebagai makanan untuk domba-dombanya Bapak Yahweh. Kita mesti jeli saudara. Karena apa? Kita mesti jeli. Karena kalau saudara perhatikan, sekarang itu ada yang namanya rumput apa? Rumput sintetis. Saudara pernah lihat rumput sintetis? Mungkin di sini ada ya. Oh enggak ada. Kenapa kita itu mesti jeli melihat rumput hijau yang akan kita berikan sebagai makanan untuk jemaat yang dipercayakan Bapak Yahweh kepada kita. Karena sekarang ini ada rumput sintetis. Dan rumput sintetis itu warnanya juga hijau saudara. Bahkan rumput sintetis warnanya itu jauh lebih menarik ketimbang rumput asli. Dan rumput sintetis inilah pengajaran yang nampaknya baik, tapi sebetulnya pengajaran itu justru menjerumuskan. Saudara bayangkan, kalau domba-dombanya Bapak Yahweh itu dikasih makan rumput sintetis, rumput palsu, apa yang akan terjadi kira-kira saudara? Muntah-muntah. Saya masih ingat, dulu ada seorang pendeta, namanya pendeta Daniel Lesegu. Pendeta berkulit hitam ini pernah mengajak jemaatnya untuk membumi. Ya, artinya menyatu dengan alam. Cuman caranya menyatu dengan alam aneh saudara. Jemaatnya ditanya, saudara mau enggak kalau saudara itu saya ajak menyatu dengan alam? Mau. Oke, kalau mau sekarang mari kita keluar dari gereja. Lalu saudara lihat di depan gereja ada rumput, sekarang saudara makan itu rumput. Terus jemaatnya saudara ngerti. Jemaatnya saya herannya nurut. Jemaatnya ngerumput persis kayak kambing saudara. Dan setelah itu jemaatnya bukannya menyatu dengan alam, malah mencret-mencret, muntah-muntah semua. Padahal itu rumput apa? Rumput asli atau rumput sintetis itu? Rumput asli. Lah ya toh? Ya memang. Rumput asli kalau dimakankan ke orang ya tidak akan bisa juga. Karena perut kita itu bukan didesain untuk rumput liar seperti itu. Itu kan desainnya untuk binatang saudara. Ya jadi karena sekarang ini ada rumput sintetis. Dan rumput sintetis itu warnanya juga hijau. Bahkan rumput sintetis itu warnanya jauh lebih menarik ketimbang rumput asli. Dan rumput sintetis itulah pengajaran yang nampaknya baik, tetapi sebetulnya pengajaran itu justru menjerumuskan. Dan satu di antara pengajaran yang menjerumuskan itu disebut dengan toleransi. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan yang namanya toleransi. Saya sering memberitahu, hati-hati sama si dole. Apa itu si dole? Toleransi. Seringkali kan orang ngomong apa? Enggak apa-apa, kita itu hidup harus bertoleransi, kan begitu. Kalau kehidupan sehari-hari, sekedar kehidupan atau aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan iman, kerja bakti, enggak masalah. Ngecat gapura bareng enggak masalah. Tapi kalau sudah yang namanya iman, jangan sekali-kali saudara toleransikan. Jangan sekali-sekali kita bawa-bawa toleransi saudara ke pengajaran kita. Karena apa? Karena yang kita ajarkan itu erat kaitannya dengan iman. Dan soal iman tidak boleh sekali-kali ditoleransikan.
Karena sekali kita toleransi dengan kesalahan, rusak iman jemaat. Perhatikan ini baik-baik. Sekali kita toleransi dengan iman, sekali kita toleransi dengan kesalahan, maka rusaklah iman jemaat. Padahal jemaat atau domba-dombanya Bapak Yahweh dipasrahkan ke kita, itu tujuannya untuk dirusak, apa untuk dirawat dengan baik, saudara? Harusnya dirawat dengan baik. Tapi asal saudara tahu, begitu saudara toleransi dengan pengajaran, hati-hati. Hati-hati dengan toleransi, apalagi toleransi soal iman. Begitu sedikit saja saudara toleransi dengan kesalahan, maka rusaklah iman jemaat yang dipercayakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang gembala yang baik itu tidak hanya membuat nyaman domba-dombanya. Artinya kita jangan hanya pinter membuat nyaman domba-domba kita, domba-dombanya Bapak Yahweh, tapi kita juga mesti apa? Menjaga imannya jemaat kita itu supaya aman. Dan satu di antara caranya menjaga iman jemaat supaya aman, itu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat. Pengajaran yang hanya datang dari akar Ibrani. Jangan juga saudara sandingkan, saudara persekutukan pengajaran akar Ibrani dengan pola Yunani. Tidak akan ketemu saudara. Karena kalau saudara sandingkan, saudara ketemukan pengajaran pola Yunani dengan Ibrani, itu namanya saudara sedang toleransi juga. Coba saudara perhatikan di depan ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan arti toleransi, satu di antaranya dengan penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Nah sekarang coba saudara perhatikan kata penyimpangan yang masih dapat diterima di situ. Inilah saudara, kenapa toleransi itu tidak boleh kita bawa dalam pengajaran. Karena toleransi itu akan menyimpangkan yang sudah benar. Inilah kenapa toleransi itu jangan sekali-sekali kita bawa dalam pengajaran. Asal saudara tahu, begitu saudara bawa toleransi dalam pengajaran, maka semua yang sudah benar di akar Ibrani itu akan dibelokkan lagi sama yang namanya siapa? Sitole tadi saudara. Sitole itu siapa? Toleransi. Ngerti saudara ya? Jadi jangan macam-macam sama sitole. Jangan kita itu kalah sama iklannya minyak kayu putih. Pernah saudara dengar iklannya minyak kayu putih? Minyak kayu putih apa ya waktu itu ya? Caplang apa-apa ya? Ini enggak apa-apa ya nyebut merek ya. Ada iklan minyak kayu putih Caplang. Terus pada waktu neneknya ngusapi kayu putih ke badan cucunya, mamahnya mau kasih minyak kayu putih merek sembarangan. Sama neneknya diomongnya apa? Untuk anak jangan coba-coba. Padahal kalau kita renungkan, pernah enggak saudara dengar iklan seperti ini? Untuk anak jangan coba-coba. Padahal minyak kayu putih itu diminum apa cuma dioles di depan tubuh? Cuman di luar tubuh. Tapi itu saja orang dunia mengenal konsep untuk yang di luar tubuh itu tidak boleh coba. Lah apalagi soal iman. Soal iman itu kita apa? Kita makan loh saudara. Iman itu pengajaran itu kan ketika gembala atau pendeta ngasih pengajaran berkhotbah, itu kan sebetulnya pendeta itu sedang ngapain? Ngasih makan untuk iman kita atau iman jemaatnya. Kalau untuk yang di luar tubuh saja, orang dunia tahu untuk yang di luar tubuh itu saja jangan coba-coba. Apalagi yang kita makan, masukkan sebagai makanan untuk iman percaya kita. Ya jangan coba-coba. Sekali lagi hati-hati sama si yang namanya tole. Karena tole itu bahaya saudara, si tole satu itu ya. Dalam pola Ibrani yang sekarang kita pakai, itu tidak mengenal dan tidak menerima toleransi. Karena apa?
Karena di dalam pola Ibrani, semua yang menyimpang atau semua yang disimpangkan di pola Yunani, itu akan diluruskan di dalam akar Ibrani. Paham saudara? Kenapa di pola iman kita yang sekarang, kita tidak boleh bawa-bawa toleransi? Karena akar Ibrani itu tidak mengenal dan tidak menerima yang namanya toleransi. Tapi di dalam pola Ibrani, semua yang menyimpang atau semua yang disimpangkan oleh akar Yunani, oleh pola Yunani, itu akan diluruskan lagi sama pola Ibrani. Nah, kalau kita bawa-bawa toleransi ke pengajaran kita, sedangkan kita tahu, saudara itu sekarang, saya mau tanya, masih Kristen atau bukan? Saudara itu Kristen atau bukan? Bukan. Saya ini keberatan kalau disebut Kristen. Ya. Tapi kalau di KTP, it's okay, tidak jadi masalah. Istilah yang tepat untuk menyebut iman kita yang sekarang kalau sesuai kitab suci, itu dengan kata Masiahim. Masiahim, gampangnya nyebut itu mesianik, saudara. Jadi kalau saudara butuh identitas kita yang benar sekarang itu bukan Kristen, tapi apa? Mesianik atau Masiahim, sesuai kitab Kisah Para Rasul. Kalau kita bawa-bawa toleransi ke pengajaran kita, sedangkan sekarang kita itu bukan lagi Kristen, tetapi kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, dan orang yang percaya Bapa Yahweh dan Yesua, itu akarnya mesti kuat kemana? Ibrani apa ke Yunani kira-kira? Ke Ibrani. Kalau kita bawa toleransi ke pengajaran kita yang sudah mengakar ke akar Ibrani, saudara tahu, itu sama saja menyimpangkan lagi yang sudah diluruskan oleh akar Ibrani. Dan ini sangat membahayakan iman jemaat. Jadi kalau saudara bawa toleransi ke pengajaran kita, sedangkan kita tahu sekarang ini kita sudah mengakar ke akar iman yang benar, yaitu akar Ibrani. Kalau saudara bawa toleransi ke akar Ibrani, itu sama saja saudara itu sedang menyimpangkan lagi yang sudah diluruskan oleh akar Ibrani. Sama akar Ibrani sudah diluruskan begini, terus saudara bawa toleransi, itu saudara belokkan lagi begini loh. Harusnya yang lurus, yang benar kan ke sana. Tapi begitu saudara bawa toleransi, apa yang saudara bawa itu akan menyimpangkan apa yang sudah diluruskan oleh akar Ibrani. Dan asal saudara tahu, itu sangat membahayakan iman jemaat. Kalau yang kemudian terkena dampaknya itu gembalanya, saya tidak pusing saudara. Karena gembalanya cuma satu, paling dua kalau istri gembalanya ikut pengajaran gembalanya yang salah. Tapi yang jadi masalah, bagaimana kalau dia dipercaya menggembalakan jemaat yang jumlahnya itu ratusan bahkan ribuan. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika gembala itu sebetulnya akar imannya sudah benar, tapi dia bawa toleransi sehingga yang benar itu disimpangkan lagi gara-gara si tole itu. Kira-kira apa yang akan terjadi saudara? Rusak iman jemaatnya. Dan kalau sudah rusak, saya bisa pastikan saudara akan kesulitan untuk memperbaiki atau membetulkan apa yang sudah benar tadi. Untuk mengembalikan ke yang benar lagi itu akan kesulitan. Yang pasti yang pertama, saudara akan dicap apa? Ini gembala kok mencela-mencele cangkeme. Ya toh? Ini gembala kok omongannya ora iso dicekel ki piye? Tadinya ngajar begini, sekarang ngajar begini. Sing bener sing di. Iki gembala kok cangkeme mencela-mencele. Ya, gembala kok mulutnya ndak bisa dipegang. Kira-kira yang akan saudara terima dari jemaat itu perlakuan atau ucapan seperti itu. Tapi kalau saya terus terang saya tidak bisa, saya tidak kuat mendengar ucapan seperti itu dari jemaat saudara. Ya. Kita mesti ngerti. Kalau kita bawa toleransi dalam pengajaran itu risikonya sangat besar. Dan yang pasti
saudara itu akan dicap sebagai seorang gembala yang ucapannya atau omongannya tidak bisa dipegang. Saya saksikan saudara, saya tidak perlu sebut nama gerejanya apa. Tapi saya bisa melihat bagaimana kualitas jemaatnya. Gereja ini adalah sebuah gereja yang sangat besar di kota Semarang. Saudara tahu, begitu gereja ini ditinggal gembalanya, banyak jemaatnya yang lari ke tempat saya. Tapi saudara ngerti, begitu di tempat saya mengajar Torah. Saudara ngerti, mulai satu persatu jemaat yang dari gereja ini yang ke tempat saya pamit pulang satu persatu. Bahkan yang pamit itu terang-terangan ngomong apa? Loh kenapa? Ya karena Pak Nino bawa kami ke Torah. Bayangkan saudara. Itu hanya gara-gara apa? Pengajaran yang salah. Karena di gereja itu pengajarannya kasih karunia only. Tapi anehnya yang saya tidak habis pikir, dia kasih karunia only, tapi dia merayakan hari raya Torah. Dia merayakan Pesah, dia merayakan Hamatsah, dia merayakan Yom Habikurim, dia merayakan Syafuot, dia merayakan Yom Teruah, dia rayakan Yom Kippur sampai Sukot, bahkan Purim, Tisa, Be'af, Hanukah, semuanya dirayakan. 10 hari raya, 7 hari raya utama dan 3 hari raya tambahan. Itu juga dirayakan saudara. Tetapi anehnya dari gereja itu keluar pernyataan, kita tidak perlu Torah lagi. Karena sekarang kita sudah hidup di bawah kasih karunia. Wah ini bahaya saudara. Kenapa orang itu mengatakan kita tidak perlu Torah lagi karena kita sudah hidup di bawah kasih karunia? Sebetulnya akar masalahnya itu gampang. Orang itu hanya lupa tidak menambahkan kata sang di depan kasih karunia. Andai saja orang itu atau gembala itu menambahkan kata sang di depan kasih karunia, maka akan menjadi sang kasih karunia. Itu sudah jelas bahwa kasih karunia itu sebetulnya bukan doktrin, tetapi pribadi, ada pribadi yang menyandangnya. Maka ada satu quote yang bagus saudara, yang dikatakan apa? Grace is a person, not a doctrine. Grace atau kasih karunia itu pribadi, bukan doktrin gereja. Kalau Bapak Yahweh tidak menubuatkan sang kasih karunia, kira-kira bisa ada zaman kasih karunia atau tidak saudara? Tidak akan pernah bisa. Karena sang kasih karunia itu sebetulnya siapa? Yesua, gitu loh. Cuman orang tidak menambahkan kata sang di depan kasih karunia, sehingga kasih karunia itu menjadi kata benda. Atau menjadi kata benda biasa, yang bagi mereka itu tidak ada pribadi yang menyandangnya. Tapi kalau ditambahi kata sang di depan kasih karunia, akan ketahuan jadi sang kasih karunia. Itu artinya kasih karunia itu ada pribadinya yang menyandang, bukan doktrin gereja. Gereja saja yang menjadikan kasih karunia itu sebagai doktrin, gitu loh. Kalau Torah itu tidak menubuatkan sang kasih karunia, maka saya yakin tidak akan pernah ada yang namanya zaman kasih karunia. Karena sang kasih karunia itu Yesua sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke firman Tuhan. Semua yang saya saksikan ini juga sebetulnya akibat dari toleransi. Kalau kita bawa toleransi ke pengajaran kita, itu sebetulnya sama saja menyimpangkan lagi yang sudah diluruskan di dalam akar Ibrani. Dan perhatikan baik-baik, itu sangat membahayakan iman jemaat Tuhan. Dan seorang gembala yang baik, dia tidak akan mentoleransikan pengajaran. Karena mentoleransikan pengajaran
artinya menyimpangkan pengajaran. Ini yang kita mesti ngerti. Seorang gembala yang baik itu tugasnya menjaga supaya iman jemaatnya itu aman. Satu di antara caranya supaya iman jemaatnya aman, dikasih pengajaran yang sehat, pengajaran yang tidak ditoleransikan. Saya katakan tidak masalah saudara sesekali mengambil atau mencuplik pola Yunani. Tetapi ingat, pola Yunani yang kita cuplik itu bukan sebagai acuan utama kita. Itu hanya sebagai pelengkap atau pendamping. Kalau bagi kita orang-orang yang percaya Bapa Yahweh, acuan utama kita itu ya Torah, akar Ibrani. Itu yang harus kita pakai Bapak Ibu Saudara sekalian. Lah nanti baru saudara boleh sandingkan sedikit-sedikit. Tapi ingat, ketika saudara menyandingkan, itu bukan berarti akar atau pola Yunani itu sebagai acuan yang utama, tapi hanya sebagai pelengkap saja. Jadi yang kedua, seorang gembala yang baik, dia tidak akan mentoleransikan pengajaran, karena mentoleransikan pengajaran sebetulnya artinya sedang menyimpangkan pengajaran. Kemudian yang terakhir, Bapak Yahweh juga memberitahu, seorang gembala yang baik, next, seorang gembala yang baik itu tidak ngembek, saudara. Ya, seorang gembala yang baik tidak apa ini kita baca sama-sama? Tidak ngembek. Gembala yang baik itu tidak ngembek. Gembala atau pemimpin itu tidak ngembek. Karena yang ngembek siapa itu? Dombanya, saudara-saudara sekalian. Dan pengertian ini bisa saudara lihat di ayat yang ke-11 juga, tetapi bagian E-nya. Di kalimat Yahweh memimpinnya. Arti huruf res di dalam kata roeh yang artinya gembala, yang memiliki arti a head atau kepala, dan a person atau seseorang, yang berbicara tentang seorang pemimpin, arti-arti ini memberitahu kepada kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasa yang saya sajikan ini adalah bahasa kiasan. Tetapi katakanlah bahasanya tidak saya kiaskan, saya yakin kita semua pasti tahu, ketika kita melihat seorang gembala yang sedang menggembalakan kawanan domba, belum pernah saya melihat ada gembala yang mulutnya apa? Ngembek, nah baru ini ya. Saya tidak pernah melihat ada gembala yang mulutnya ngembek ketika menggembalakan kawanan dombanya. Kalau saya gambarkan seperti ini, yang ngembek ya ini saudara, dombanya. Tapi gembalanya mulutnya itu tidak pernah ngembek. Karena yang ngembek itu pasti siapa? Dombanya. Tapi kalau kita perhatikan saudara, ini artinya apa sih? Gembala itu tidak ngembek karena yang ngembek itu dombanya. Kira-kira benar enggak saudara? Gembala itu ngembek atau tidak? Tidak, karena gembala tidak bisa ngembek. Yang ngembek itu siapa? Dombanya. Ini sebetulnya artinya apa? Kalau kita perhatikan di medsos atau di media sosial, saya sering memperhatikan banyak gembala-gembala yang suka ngembek di medsos, saudara. Banyak gembala-gembala yang suka ngembek di mana? Di Facebook. Gembala tapi suka curhat masalah pribadinya di Facebook. Ada masalah sama orang, dinaikkan ke Facebook. Ada masalah sama orang, dinaikkan ke status WhatsApp. Sehingga orang-orang, teman-temannya itu pada tahu kalau gembala ini lagi ribut sama istrinya, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau kita perhatikan berapa banyak gembala-gembala yang suka ngembek di media sosial, suka ngembek di Facebook. Lawang gembala tapi kok curhatnya di Facebook. Ada masalah sama orang, dinaikkan ke Facebook. Ada masalah sama orang, dinaikkan ke status WhatsApp. Mungkin yang terbaru ada masalah dinaikkan ke TikTok, saudara. Ya, mungkin dia lagi ribut sama istrinya,
balang-balangan piring, disyuting, masukkan TikTok. Ya mungkin nanti akan terjadi seperti itu. Inilah yang saya sebut gembala tapi apa itu? Ngembek. Padahal yang seharusnya ngembek itu siapa? Domba. Tapi ketika gembala itu suka ngumbar masalahnya di medsos, bertengkar sama orang di medsos sehingga semua orang tahu, sebetulnya tanpa gembala itu sadari dia sedang ngembek, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Gembala itu pemimpin loh, hati-hati ya. Gembala itu pemimpin dan seharusnya seorang pemimpin itu tidak ngembek, tidak banyak omong di medsos. Seorang pemimpin itu seharusnya tidak banyak omong di medsos, terkecuali kalau ngomong firman, nah itu tidak masalah, itu oke. Tapi kalau ribut sama orang, dinaikkan di medsos, nah ini yang tidak benar saudara-saudara sekalian. Hati-hati, seringkali saya perhatikan seperti itu. Saya perhatikan loh, orang ini bukannya gembala ya, tapi kok ada masalah sama orang dinaikkan ke Facebook. Tidak suka sama orang dinaikkan ke Facebook. Terus bertengkar sama orang juga dinaikkan ke Facebook. Bahkan Facebook yang jangkauannya itu sudah dunia masih kurang. Masih ditambah dinaikkan kemana saudara? Dinaikkan ke status WhatsApp. Kalau ngomong firman oke. Tapi kalau ribut sama orang di medsos ini yang tidak benar. Jadi ingatlah dengan posisi kita. Bapak Ibu Saudara sebagai gembala dan saya, itu sudah ditetapkan untuk jadi gembala dari domba-dombanya Bapak Yahweh. Dan gembala yang baik itu tidak ngembek. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap-sikap yang diajarkan Bapak Yahweh untuk kita bisa menjadi seorang gembala yang baik. Yang pertama tadi Bapak Yahweh mengajarkan kepada kita, bahwa seorang gembala yang baik, dia harus apa itu? Harus rendah hati. Dan saya rasa saya tidak perlu ngajari Bapak Ibu gembala. Karena buat saya sekelas gembala pasti paham, rendah hati itu seperti apa mesti paham. Seorang gembala yang baik tidak beradu lengan alias apa? Tidak sikut-sikutan atau tidak bertengkar. Seorang gembala yang baik akan memastikan iman jemaatnya itu aman. Dengan cara apa? Memberi pengajaran-pengajaran yang sehat, yang hanya dari akar Ibrani. Lalu seorang gembala atau pemimpin itu tidak ngembek, tidak mengumbar masalahnya kemana-mana. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai kesimpulan, bahwa sebagai seorang gembala kita harus memiliki sikap-sikap yang ada di depan ini. Itu karena seorang gembala adalah tulang punggung keselamatan domba-dombanya Bapak Yahweh. Kenapa Yesua ngajari sikap-sikap seperti yang ditulis di dalam kitab Yesaya 40 ayat 11? Itu sebetulnya karena seorang gembala itu tulang punggung keselamatan domba-dombanya Bapak Yahweh. Itu artinya tanggung jawab keselamatan jemaat yang dipercayakan kepada kita. Itu tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Huruf waw dan huruf ayin di dalam kata roeh yang artinya gembala, dengan artinya spine atau tulang belakang yang berbicara tentang tulang punggung, dan huruf ayin yang artinya salvation atau keselamatan memberitahu kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya akhiri, saya menyadari tidak mudah menjadi seorang gembala dan tidak mudah menjadi seorang gembala yang baik. Tapi satu hal yang saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Yahweh itu tunjuk kita sebagai gembala domba-dombanya, saya hanya percaya satu hal, Bapak Yahweh itu tidak akan pernah membiarkan kita belajar sendiri. Tapi saya percaya Bapak Yahweh Gembala Agung kita, Dia akan bertanggung jawab dengan tugas perutusan yang Dia letakkan di pundak kita.
Dan saya percaya juga ketika Bapak Yahweh menolong pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan bersama-sama, maka saya percaya pelayanan dan penggembalaan kita yang ditolong Bapak Yahweh pasti sukses besar dengan pertolongan Bapak Yahweh. Amin. Saya percaya satu hal itu saudara, bahwa Bapak Yahweh ketika kasih tugas perutusan di pundak kita, Bapak Yahweh itu tidak akan membiarkan kita belajar sendiri. Contohnya saya 2012 tidak punya pengalaman menggembala, tapi lambat laun pelan tapi pasti Bapak Yahweh ngajari sedikit demi sedikit. Itu artinya, sekali lagi, Bapak Yahweh ketika sudah kasih tugas perutusan di pundak kita, Dia tidak akan biarkan kita belajar sendiri. Tapi Bapak Yahweh Dia akan bertanggung jawab dengan tugas perutusan yang sudah Dia berikan di pundak kita. Dan saya percaya juga ketika Bapak Yahweh itu menolong pekerjaan penggembalaan yang harus kita lakukan, maka saya percaya dengan pertolongan Bapak Yahweh itu, pelayanan dan penggembalaan kita pasti akan dibuat Bapak Yahweh sukses besar dengan pertolongan Bapak Yahweh. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri firman Elohim pada sore hari ini. Pada akhir dari kami diajar di dalam kebenaran daftar Elohim dan Torahmu Bapak Yahweh, kami bersyukur karena pada hari ini kami yang adalah gembala-gembala yang diutus Bapak Yahweh untuk menggembalakan domba-dombamu, Engkau benar-benar bertanggung jawab terhadap tugas perutusan yang Engkau taruh di pundak kami. Kami semakin tahu bahwa ketika Bapak Yahweh pilih kami menjadi seorang gembala, Engkau tidak membiarkan kami belajar sendiri, tetapi Bapak Yahweh betul-betul berharap, betul-betul bertanggung jawab. Engkau mengajari kami sedikit demi sedikit, step by step, bagaimana menjadi seorang gembala yang baik. Sehingga kami percaya setiap pertolongan-Mu itu pasti membawa kesuksesan di dalam setiap pelayanan penggembalaan yang kami kerjakan. Saya sudah berhenti berbicara Bapa, saya mengembalikan segala kemuliaan, pujian dan hormat itu kepada Bapak Yahweh, karena sesungguhnya Engkaulah yang telah membuat saya bisa berbicara dengan baik. Tenggelamkanlah saya di balik kemuliaan-Mu, sehingga ketika orang melihat saya, yang akan kelihatan adalah kemuliaannya Bapak Yahweh saja. Terima kasih Bapak Yahweh. Meteraikan dan patrikanlah apa yang sudah kami dengar, sehingga itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, Elohim kami yang hidup dan ajaib, kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang percaya, bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Iya, sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Bapak Yahweh saudara. Waduh, kurang kenceng. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Bapak Yahweh. Ya gitu saudara, haleluya. Terima kasih buat daftar Elohim yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Nino dari KPI Mawar Sharon, Semarang. Baik saudara, saya akan membacakan kunci kamar ya. Jadi nanti saudara yang saya sebut di sini, saudara angkat tangan biar nanti Ibu Elis akan kasih kuncinya kepada saudara. Kemudian di situ nanti kalau nomor kamar saudara itu 4 digit, itu berarti saudara ditempatkan di gedung yang baru. Di mana itu di gedung yang baru? Nanti